Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wayuna SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Singkawang. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, hari ini saya akan mengobservasi Ibu Samania dalam praktik mengajar. Nah, sebelumnya kami akan melakukan pra-observasi. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Samania untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan diri, saya Samania SPD. Saya mengajar bidang studi matematika di SMA Negeri 2 Singkawang. Baik, langsung saja Ibu ya. Apa kabar Ibu Nia? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, semoga selalu sehat ya Ibu ya. Amin, terima kasih. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran matematika pada jam keberapa Ibu? Di jam ke-3, 4, dan 5. Nah, di sini Ibu juga meminta saya untuk mengamati ya Ibu ya. Nah, di sini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi sebelum observasi nanti kita akan berbincang-bincang dulu. Nah, dengan tujuan agar Ibu dapat melakukan persiapan apa yang harus dilakukan untuk kegiatan proses pembelajaran nanti ya Ibu ya. Nah, tetapi sebelumnya izinkan saya Ibu untuk menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Ibu. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, nah kira-kira nanti yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran Ibu itu tujuannya apa Ibu? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti yaitu siswa bisa menjelaskan materi tentang relasi, fungsi, dan menyebutkan apa itu daerah asal, daerah kawan, dan rank atau daerah hasil. Satu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini yang akan Ibu laksanakan di kelas 11C ya tadi ya. 11C. Nah, itu adalah agar siswa dapat memahami atau menjelaskan apa itu fungsi relasi dan fungsi relasi ya Bu ya. Baik. Nah, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran nanti Ibu? Ya. Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai nanti yaitu di area pertama di kognitif, kemudian yang kedua di praktek. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada dua Bu ya. Jadi di kognitifnya, di pengetahuannya, kemudian pada psikomotoriknya Bu ya, di prakteknya. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran Ibu, mungkin dari strateginya apa, modelnya apa, metode yang Ibu akan gunakan, kira-kira menggunakan metode apa? Rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan berintegrasi kompetensi sosial emosional seperti itu. Kemudian model pembelajaran yang akan dipakai adalah PBL, Problem Based Learning, dengan menggunakan media pembelajaran papan resi atau papan relasi dan relasi. Jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini dengan menggunakan strategi diferensiasi Bu ya, yang berintegrasi dengan kompetensi sosial emosi ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga menggunakan model problem based learning dan menggunakan metode diskusi Bu ya. Nah, bagaimana media yang akan Ibu laksanakan, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di saat proses pembelajaran nanti? Ya, saya akan menggunakan media pembelajaran pertama alatnya juga ya, alat speaker, karena di situ nanti saya akan mengajak mereka sambil bermain. Kemudian media pembelajaran berupa papan resi yang saya buat sendiri. Jadi Ibu sudah mempersiapkan bagus sekali ya Bu Nia ya, persiapannya ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan speaker ya, jadi nanti pembelajaran Ibu tuh pasti menyenangkan, itu ada permainan juga Ibu ya. Harapan saya seperti itu. Iya, jadi kemudian menggunakan media apa tadi Bu? Media papan resi. Resi ya, jadi papan resi. Iya, namanya papan resi. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, kapan akan melaksanakan pembelajarannya tadi Bu? Insya Allah
pada hari ini Rabu, hari Rabu di kelas 11C. ya, hari Rabu. Hari Ibu Rabu. ada jam pembelajaran di hari Rabu. Hari Berarti hari Rabu. ini dong Bu ya? Ya, hari ini Oh, iya. jam ketiga 4 dan 5. Jam ketiga 45. Baiklah, kalau begitu nanti pada saat jam ketiga saya akan ikut mengamati proses pembelajaran Ibu ya Bu ya, Boleh. di kelas 11C 11C, ya, Bu ya. ya. Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai Bu ya. Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya bersama Ibu Samania, pra observasi proses pembelajaran Ibu Samania pada hari ini. Begitu, mari kita saksikan bersama kegiatan proses pembelajaran Ibu Samania mata pelajaran matematika di kelas 11C. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri hormat. Kehadiran kalian Bu, Anissa dan Anissa, Atika, Erik, Hana, relasi dan fungsinya. Tujuan saya belajar relasi dan fungsi adalah itu kalian bisa menjelaskan pengertian dari relasi, kemudian fungsi, dan ada namanya daerah asal, daerah. Kemudian Raisa, kita mie ayam, burger, terus ini aja tadi Burger. ayam goreng. Ini kumpulan apa nih? Nama, ya, nama. Kalau ini Moza, oke, Moza. Kenapa ya kita sebut namanya? Oke, Moza. Coba kamu sebutkan pengertian dari relasi. Yang memasangkan A dengan A dengan B, A, ke. Pengertiannya tadi ya, adalah yang mana sebetulnya? Kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Saya akan ajak kalian bermain. Ada namanya papan tulis di sini, ya. Kelompoknya langsung aja di sini ya. Jangan kita dapat banyak waktu. Satu kelompok 4 orang, ya. Jadi 1, 2, ya. Berarti Akbar sama Kevin di sini aja, sama gabung dengan ini, ya. Ya sama Vincent ya. Ya sama Vincent. Boleh gabung di sini. Ya. Pas 4 jadinya ya. Oke, ya. Boleh. Rongawi, Raja. Ya, silakan dicatat fungsinya. Fungsi adalah dari apa? Ya, hubungan yang memasukkan setiap anggota himpunan tepat satu di anggota himpunan B. Itu aja. Oke, sudah?
Nah, di sini ada 4 diagram panah sebenarnya ya. Kita analisa dulu. Yang pertama, fokusnya kita perhatikan dari anggota himpunan A. Kita perhatikan dari apa? Anggota himpunan A. Silakan perhatikan untuk poin diagram panah nomor 1. Kita lihat anggota himpunan A. Apa saja anggotanya? Kemudian anggota himpunan B. Untuk semua diagram sama ya anggotanya, di A dan B. Oke, sekarang kita kembali ke diagram panah nomor 1. Perhatikan anggota himpunan A. Apakah semua punya pasangan? Kita fokus di A dulu. Apakah di A semua punya pasangan? Oke, iya ya, 1. Semua anggota A punya pasangan. Oke ya, ya, semua anggota siapa? Jelas. Semua anggota siapa? A. Ya, semua anggota A punya pasangan. Kemudian yang kedua, pasangannya di B harus satu. Itulah dia. Oke, silakan dicatat 1. Ya, jadi kita dapat. Jadi fungsi ada syaratnya. Syaratnya adalah tadi apa? Ini ada nih. 1. Semua anggota himpunan A punya kawan. Yang kedua, kawan di anggota kawan di anggota himpunan B ya. Tapi perbedaan. Yang pertama, Nova melihatnya di A, anggota di A. Saat kita melihat di anggota B. Tadi yang ibu sampaikan itu tekan tadi, yaitu perhatikan anggota di A. Gimana itu? Kelompok yang maju, kelompok yang terpilih untuk maju ke depan, dia akan memutar pinnya. Pinnya sini. Kita putar. Nah, maka tanda panah ini akan mengarah pada warna apa? Kuning. Nah, di bawah sini sudah ada amplop ya, warna sesuai dengan pin yang ada di sini. Kalau dia tertunjuk di sini panahnya kuning, maka kelompok tadi mengambil ya di amplop warna kuning. Di sini ada soalnya. Nah, maka disinilah mereka secara berkelompok diskusikan. Di sini ada kaitannya, ada tentang fungsi, ada relasi. Nanti mereka akan mengawankan. Ada anggota A dan ada anggota B. Nanti mengawankan apakah dia masuk relasi. Maka di situ diskusi ya. Apakah dia masuk fungsi? Kalau sudah dapat jawabannya, maka kalian tempelkan di sini. Ya, di balik ini ada relasinya. Ada relasinya, tinggal tempel di sini. Kemudian yang satu ada anggota A, ada di baliknya A, berarti di anggota A ya. B, berarti di anggota B. Maka letakkan dulu. Cara nempelkannya pakai ini aja, pakai ini, ya. Nanti baru dihubungkan dengan tanda panah. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut bermain. Oke? Bisa? Bisa. Oke, ya, kita coba saja dulu. Dari mana? Iya. Aduh. Siapa yang muter dulu? Ini yang muter dulu. Ya. Warna coklat.
Kalau sudah nanti boleh di sini biar tidak numpuk, kerjakan di sini. Kalian boleh diskusikan. Ya, dan dicek lagi. Ngecekannya di sini. Nah, silakan kalian pisahkan dulu. Ini pertanyaan soalnya, pernyataannya. Di belahnya ada A, ada B. Berarti A-nya ini anggota A atau anggota B. Silakan dipisahkan dulu. Bekerja sebagai masinis. Ya. Tolong yang lain belum dapat silakan perhatikan cara permainannya. Pekerjaan dong. Adik saya. Maka dia masuk ke relasi atau fungsi. Kalau sudah pasti silakan letakkan di bagian relasi atau fungsi. Ahmad Masinus dengan pilot Zega pedalaman nelayan. Sudah? Maka relasi atau fungsi silakan diletakkan. Zega boleh bawa. Enggak urut pun enggak masalah. Sesuai dengan aturannya. Itu untuk memasangkan, nanti panahnya pakai ini. Sekarang bukan pasangannya, ini panahnya kemana kayaknya? Kan sesuai dengan pernyataan, enggak apa-apa. Panahnya. Nah, gitu. Nah. Oh iya. Daan lah, satu dah. Ini dua deh, satu dua pekerjaan sama. Habis ini udah. Ya sudah. Sudah selesai, boleh silakan presentasikan kenapa memilih fungsi relasi. Silakan ke depan. Dan bapak lain yang belum silakan perhatikan. Aktif, tolong perhatikan. Oke, silakan presentasi untuk kelompok. Oke, silakan. Silakan presentasi. Mohon yang lain perhatikan. Ya. Dibuka. Yang bekerja sebagai pilot, Zega bekerja sebagai pedagang dan nelayan. Kami menyusun dan setelah kami berdiskusi, inilah jawaban yang sudah kami temukan. Ya. Alasan kami berdiskusi Karena dua anggota digunakan untuk lawan. dan bahwa dia Apakah benar tempat satu? Nanti maka papan yang harus digunakan ada di bagian relasi. Oke, silakan kita beri aplaus untuk kelompok. sekian presentasi dari kami hari ini. Oke. Oke, karena waktu sudah istirahat, kita lanjutkan.
tahu saya dengar katanya gini yang cari sana. Kira-kira ada apa ya Bu? Ini terkait mengenai observasi yang kemarin itu sudah lakukan di kelas saya. Jadi saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang dapatkan baik kendalanya maupun hal yang saya rasakan selama pembelajaran kemarin. Baik, kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan nih? Ada permasalahan kah? Waktu pelajaran kemarin itu ada beberapa kendala sih yang saya temukan. Yang pertama adalah terkait masalah keaktifan siswa itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Pertama pada bagian poin pada kelompok mereka, sehingga saat menerapkan media pembelajaran yang bisa lihat kemarin observasi di kelas saya itu butuh waktu yang lama. Nah, jadi mereka tuh satu kelompok yang lain belum menerapkan media tuh sedikit. Kemudian mereka tidak terkendali. Nah, itu hanya kelompoknya menunggu, karena menunggu akhirnya ada yang ngobrol tidak sesuai dengan arah diskusi dari pemain. Berarti belum mengatakan pada saat pembelajaran yang kemarin pada saat jadi apa sekali itu tentang media ya. Ada yang Ibu ingin kembangkan sebelum di observasi itu kan tentang Pada saat itu dari mereka mungkin strategi pengolpokan awalnya kan begini, saya melihat mereka kan siapa yang maju dulu, mereka sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, untuk main, untuk menentukan relasi dan fungsi menggunakan media papan resi. Nah, satu kelompok yang dulu mereka yang maju menggunakan papan resi itu. Karena menunggu itu waktunya waktu lama. Ada yang kerjaan di depan itu menggunakan papan resi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, karena mereka ternyata ada beberapa yang belum paham terhadap pemahaman konsep dari menggunakan media papan resi, dan itu membutuhkan waktu yang lama, sementara kelompok yang lain menunggu. Nah, itulah terjadi ketidakteraturan gitu. yang ideal keaktifan atau keteraturan itu seperti apa? Menurut saya sih keaktifan yang dari permainan media pembelajaran itu gitu, sesuai dengan instruksinya gitu. Mereka melakukannya sesuai dengan instruksi media pembelajaran. Jadi menurut Ibu itu idealnya anak-anak teratur dan aktif itu jika mereka dapat memahami instruksi yang diberikan. Tapi tadi peserta didiknya Ibu merasakan mereka belum memahami. Iya, karena pas waktu maju itu ada kelompok yang maju itu mereka bingung untuk menentukan ini relasi atau ini fungsi. Kemudian saya perjelas kembali instruksinya, barulah mereka bisa. Nah, cuman kan karena mereka waktunya sudah lama nunggu nih kan, jadi tidak semua kelompok yang bisa menerapkan papan resi tadi gitu. Hanya beberapa kelompok waktu juga tidak cukup, dan ternyata menggunakan itu membutuhkan waktu yang lama. Ini untuk pemahaman seperti apa yang Ibu harapkan dari mereka agar mereka lebih aktif, lebih teratur. Sebenarnya kan yang saya harapkan media itu kan bisa memudahkan mereka untuk memahami konsep yang akan dipelajari. Nah, jadi ternyata mungkin instruksi di awal itu mereka bingung untuk menerapkan papan resi. Ini kan sebelum menerapkan papan resi, ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan pemantik, mereka tahu bisa bedakan ini relasi atau ini fungsi. Tapi ketika diterapkan dalam permainan menggunakan media itu, mereka agak bingung gitu. Berarti dalam memberikan Instruksinya ya mungkin di depan mungkin akan saya perjelas. Ya, menurut Ibu instruksi yang seperti apa untuk kedepannya itu yang membuat mereka itu bisa lebih memahami? Mungkin nanti saya akan berencana membuat instruksi itu mungkin dalam bentuk media lain.
atau mungkin saya akan berikan petunjuknya untuk setiap kelompok saya beri, jadi baca, tidak perlu lagi saya mengulang kembali dari awal. Paling kalau ada poin-poin yang mereka kurang paham baru saya bimbing, saya nampingi seperti itu. Berarti Ibu dalam memberikan instruksi nanti dalam strategi penggunaan media. Iya. Nah, apakah nanti jika Ibu menurut Ibu apa dengan menggunakan media yang Ibu katakan tersebut, anak akan lebih mudah memahami instruksi yang Ibu berikan? Ya, harapan saya seperti itu, dalam untuk memahami dengan menggunakan media tadi. Ya, apa perbedaannya instruksi yang pertama tadi? Mungkin ada kelebihan dengan instruksi yang akan Ibu berikan? Kalau di awal itu kan saya hanya menyampaikan secara lisan. Dengan yang disampaikan Bisa secara saja lisan kan ya. mereka kan tidak memahami karena setiap anak kan mempunyai cara kecepatan memahami setiap ucapan itu berbeda-beda. Jadi nanti Ibu akan berikan waktu awalnya kan secara lisan, ternyata dari segi strategis lisan masih ada beberapa yang belum memahami. Berarti nanti Ibu akan mencoba untuk menggunakan Kita akan beri petunjuknya melalui dan bentuk print out-nya, jadi mereka akan membaca di dalam print out tersebut. secara tulisan Iya. Berarti ada yang bisa belum memahami mungkin dengan tulisan anak-anak bisa Benar, memahami. cara seperti itu. Ya. Nah, nanti instruksi tadi kan sudah dipastikan. Instruksi yang kedua tadi kami lakukan tadi secara tulisan apa dapat membuat anak lebih aktif lagi. Iya. Bisa menjadi lebih aktif lagi. Mereka jadi tidak ibarat istilahnya tidak ada kelompok yang nganggur menunggu kelompok ini selesai maju, yang itu nganggur. Jadi mereka sambil menunggu temannya selesai kelompoknya maju itu, jadi mereka yang di bangku masing-masing sesuai dengan kelompoknya itu sudah mempelajari dulu cara permainannya gitu. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan itu kalau yang sebelumnya mungkin per kelompok saja maju ya, berarti untuk kedepannya dengan instruksi tadi Ibu akan memberikan bagaimana langkah-langkah berikutnya itu supaya seluruh kelas itu bisa aktif, semua kelompok bisa langsung melakukan pembelajaran atau langsung mengerjakan apa yang Ibu instruksi. Saya berencana nanti mengubah strategi dalam pola pengelompokan. Nah, jadi nanti setiap kelompok itu menampilkan di papan resi itu saya ada buatkan spinnya ya Bu ya. Spin dimana setiap kelompok itu memutar spinnya dan nanti mereka akan mengambil amplop soal yang sesuai warna spin yang mereka dapatkan. Nah, jadi strategi berikutnya saya berencana akan memberikan setiap kelompok kesempatan setiap kelompok untuk maju ke depan memutar spinnya. Jadi memutar spin nanti mereka dapat warna amplop soalnya. Jika mereka sudah dapat, baru mereka kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan soal yang mereka dapatkan ini apakah relasi, apakah fungsi. Nah, kalau sudah mereka siap, barulah nanti diberi beberapa waktu, berapa menit kan untuk mendiskusikan hal tersebut. Ketika selesai waktunya, saya memberikan kesempatan yang sudah siap untuk maju, langsung tinggal menempelkan, kan kami pakai paku ya Bu ya, pakai paku itu untuk mading ya namanya. Jadi mereka langsung menempelkannya. Jadi ternyata itu bisa menghemat waktu gitu diskusi. Sehingga anak-anak yang di kelompok yang lain juga semuanya aktif terlibat dalam diskusi. Nah, seperti itu. Nanti langkah-langkahnya nanti anak-anak itu akan disuruh maju dulu perwakilannya ya, harus spin, kemudian nanti mereka langsung mengambil amplop Bu ya. Jadi tidak menunggu satu kelompok selesai dulu ya. Jadi mereka masing-masing udah dapat amplop, mereka akan ke diskusi Bu ya. Nah, tetapi dalam diskusinya nanti menurut Ibu kan mereka akan presentasi tadi ya, Ibu katakannya presentasi mereka akan menempelkan di satu papan resi yang sama ya. Ya, karena di situ ada bagian relasi, ada bagian fungsi. Jadi strategi lagi, mereka yang dapat relasi, yang mereka sudah nyatakan ini relasi, ini yang fungsi. Jadi yang mereka maju itu dua kelompok, relasi yang fungsi. Karena ada kelompok yang saya bagi itu sesuai dengan banyaknya amplop. Jadi bisa ada 8 amplop, jadi 8 kelompok. Jadi 4 amplop berisi relasi, 4 amplop berisi fungsi. Jadi mereka masing-masing kan jadi 2 kelompok nih, 2 kelompok. Jadi hanya
4 kali, ibaratnya 4 kali kan, jadi satu presentasi itu untuk masing dua kelompok yang berbeda relasi dan fungsi. Jadi tidak tidak gabung secara gaul yang ada sesuai dengan konsepnya lah. Materi yang kelompok satu fungsi, yang kelompok berikutnya relasi. Itu berikut seperti itu lah. Ya, artinya ibu Empat sudah kali maju. artinya ibu sudah mendapatkan solusi dalam permasalahan pengelompokan tadi Bu ya, yang Iya. tadinya mungkin kalau misalnya per satu-satu maju itu akan menggunakan waktu yang lama Bu ya. Nah, berarti nanti Ibu akan mengelompokkan secara menyeluruh dulu Bu ya. Jadi mereka langsung mengerjakannya. Nah, kemudian tadi Ibu katakan mereka akan maju waktu presentasi 2 kelompok berarti hanya 4 kali putaran Bu ya. Nah, maka menurut Ibu 4 kali putaran tersebut dengan waktu 2 jam pelajaran Bu ya? Iya. Nah, bisa mencukupi Bu? Saya sih bisa, karena mereka karena sudah paham dengan instruksinya, mereka langsung bisa cepat. Dan mereka diskusi pun di dalam kelompoknya, ketika saya berkeliling, mengamati, mendampingi setiap kelompok itu, melihat mereka bekerja, mereka bisa cepat menentukan, oh ini masalah saya tentang fungsi, oh masalah kelompok kami tentang relasi. Jadi ketika silakan kelompok yang mau relasi, udah langsung angkat tangan semua, saya Bu relasi, ini fungsi Bu, udah langsung mereka. Alhamdulillah sebagian besar memang saya temukan mereka bisa menentukan konsep itu. Oh ini saya dapat konsep relasi, yang ini saya konsep fungsi. Jadi seperti itu. Nanti di sini Ibu juga sudah menemukan solusi dengan cara mengaktifkan dan mengatur Bu ya. Iya. Sehingga waktunya tapi pada saat diobservasikan seperti itu, berarti berikutnya Ibu sudah memiliki solusinya agar waktu dan 2 mata pelajaran itu bisa selesai dengan apa yang Ibu ingin capai, yang tujuan dari pembelajaran juga bisa tercapai gitu ya. Bu, nah untuk kendala Ibu ya, nah apa ada kendala yang Ibu hadapi nantinya untuk melakukan tindak lanjut itu berikutnya? Dan kira-kira apakah ada kendala atau mungkin begini Bu, perlu dukungan seperti apa gitu untuk menjalankan rencana Ibu berikutnya? Baik, mungkin kalau yang saya alami ya, yang saya rasakan itu, mungkin kendalanya yang saya rasakan memang perlu belajar lagi sebagai guru. Iya. Ibaratnya mungkin saya akan melakukan mengikuti kayak webinar atau pembelajaran lah untuk guru, karena sebagai guru itu tidak lepas dari belajar ya. Nah, kalau begitu kita mau mengajarkan, kalau kita nggak belajar gitu, sehingga melalui bisa dengan video di YouTube atau dengan teman-teman rekan sejawat. Nah, dan sekarang juga salah satu yang saya rasakan, yang saya alami ini, alhamdulillah karena ilmu ibaratnya ingin mengembangkan yang berupa interaktif tadi, karena mereka ini kan generasi yang lekat dengan gawai ya Bu ya. Iya. Jadi saya pengen mengembangkan nanti media interaktif yang sesuai dengan tingkat masa mereka, yaitu melalui gawai, melalui mungkin lebih ke berbasis IT-nya. Nah, makanya saya tadi belajar, saya mengikuti salah satu program yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis TIK. Ibu berarti sekarang sedang mengikuti pembelajaran berbasis TIK Bu ya? Iya benar. Oh, itu sangat bagus itu Bu ya. Jadi dalam pembelajaran berarti nanti menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan mengikuti pembelajaran TIK kan untuk penerapannya di kelas Ibu tadi agar pengembangannya lebih seperti tadi kan pengembangan keaktifan anak Bu ya, mungkin apa bisa Ibu terapkan juga di dalam pembelajaran nanti Bu ya? Iya, harapan saya seperti itu, saya bisa terapkan, saya bisa merancang media pembelajarannya jadi lebih interaktif lagi, yang berbasis TIK ya, berbasis IT, karena mereka masih suka kan kalau bisa diajak bermain sambil ya belajar sambil bermain menggunakan aplikasi gitu. Yang pernah saya coba,
saya kembangkan lagi menggunakan media Kahoot. Sudah pernah dicoba ya? Sudah, jadi alhamdulillah Apa mereka reaksinya? senang sekali, sangat antusias untuk melakukannya. Karena mereka kan di situ sambil mengerjakan soal diajak game. Bisa dapat, kalau dia benar mengerjakannya dapat poin game itu gitu. Dan mereka alhamdulillah minta lagi, pengen nanti potong berikut kayak gini lagi Bu ya. Nah, seperti itu tanggapan reaksi mereka. Bu, ini udah bagus sih sebenarnya, udah mengikuti pembelajaran ketik ya Bu ya. Nah, tapi di dalam yang sudah Ibu rancang, yang sudah direncanakan itu apa ada kendala-kendala yang lainnya? Misalnya kendala Ibu nafas, apa saja harus apa misi yang bisa mendukung agar pembelajaran pembatik Ibu ini nanti dapat dinaik di pembelajaran. Yang saya lihat pertama memang dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah. Jadi untuk membuka seluas-luasnya kesempatan para guru ya untuk belajar supaya untuk mengembangkan kompetensinya gitu. Dan rekan-rekan sejawat juga bisa menjadi pendamping, pembimbing gitu kan, supaya kita menjadi sama-sama berbagi pengalaman dan kompetensi kita bisa berkembang gitu. Menurut Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Kompetensi ya, selain itu tadi kompetensi dalam keaktifan media. Apakah ada kompetensi yang akan dikembangkan tadi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya? Salah satunya tadi kita terus meningkatkan kompetensi dengan belajar, bertanya dengan rekan sejawat, kemudian mungkin belajar video di YouTube, kan banyak video tutorial bagaimana pembuatan media interaktif, bagaimana mengaktifkan kelas seperti itu, belajar. Dan salah satunya juga lakukan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, gitu. Jadi pelatihan PMN itu ada kompetensi yang dikembangkan berarti misalnya tadi yang dikatakan dengan menggunakan media lebih interaktif lagi, yaitu salah satunya itu dengan IT berbasis TIK ya, itu udah sangat bagus juga Ibu ya. Nah dari kapan Ibu kira-kira akan melaksanakan ini? Insya Allah nanti akan saya terapkan di pertemuan berikutnya minggu depan. Karena saya sudah dalam proses merancang. Nah, sudah nanti akan saya terapkan pada pertemuan berikutnya. Berarti sudah terancang ya untuk tindakan berikutnya. Jadi permasalahan Ibu juga sudah mencari solusinya dan bahkan Ibu sudah merancang untuk kedepannya bagaimana. Ya, tinggal penerapannya lagi Bu ya. Nah berarti pertemuan minggu depan nanti Ibu akan melakukan perbaikan-perbaikan yang tadi yang Ibu katakan itu yang solusi ya. Rancangan Ibu yang melakukan kira-kira apakah siapa saja yang membantu Ibu dalam hal ini? Yang banyak membantu itu rekan sejawat. Jadi juga diperlukan kolaborasi Bu ya rekan sejawat. Apa selama ini kolaborasi dengan rekan sejawat itu berjalan dengan lancar Bu? Selama ini saya tidak ada kendala karena mereka membantu memberikan solusi seperti apa. Jadi kita ada kurangnya begini, mereka bisa mengcover lah. Jadi sehingga pembelajaran yang dilakukan yang kemarin itu berarti dengan adanya rekan sejawat juga dapat membantu Ibu memberikan solusi juga ya. Nah, baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu ungkapkan di pembelajaran kemarin ya. Tadi juga Ibu sudah mengungkapkan bagaimana solusinya. Jadi tadi setelah kita berbincang, tadi terakhir kompetensi yang ingin Bu Nia kembangkan lagi ya itu di dalam strategi menggunakan media yang lebih interaktif lagi ya Bu Nia dengan berbasis TIK ya, dan Bu Nia juga mengatakan bahwa Bu Nia minggu depan akan menerapkan itu ya. Jadi Bu Nia juga perlu dukungan dari kepala sekolah ya. Tapi
dengan adanya teman-teman rekan sejawat tadi ibunya yang bisa berkolaboratif dan dapat membantu apa yang Bunia rasakan ya, kendala-kendala apa yang Bunia rasakan. Alhamdulillah tadi sudah bisa terpecahkan ya Bunia ya. Nah, jadi rancangan dari yang Bunia lakukan itu udah sangat luar biasa juga Bunia ya, apalagi Bunia sekarang juga sudah menjalankan pembatik ya. Nah itu juga udah Bunia terapkan juga ya. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya anak-anak lebih aktif lagi ya. Nah ini sebagai penutup nih Bunia ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini tadi kan berarti kan Bunia sudah menemukan permasalahan dan menemukan solusinya ya. Nah apa harapan Ibu untuk peserta didiknya dulu nih Bu? Harapan Ibu untuk minggu depan? Harapan saya setelah saya merancang media itu anak-anak bisa lebih memudahkan mereka untuk memahami materi dan mereka juga senang dan bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, apalagi yang konsep pertama tadi kan relasi dan fungsi ya. Ya. Berarti nanti untuk materi selanjutnya mereka lebih mudah memahaminya ya. Benar. Semoga harapan Ibu itu dapat tercapai juga Bu ya. Ya. Nah, apa kesimpulan dari Ibu nih, apa yang Ibu rasakan nih setelah berbincang-bincang atau bercerita dengan saya ya, dari permasalahan Ibu awalnya tadi ya, setelah kita berbincang-bincang ini apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan sebelumnya itu bingung ya, ada kebingungan. Setelah saya berbincang yang Bu Sri, saya merasa lega, saya bisa menemukan apa solusi yang saya akan lakukan dari kendala yang saya hadapi lagi itu. Kesimpulannya Ya lebih banyak paham, lebih banyak belajar lagi, kemudian bagaimana untuk mengembangkan media pembelajaran, kemudian yang kedua bagaimana mengaktifkan siswa atau peserta didik sesuai dengan perkembangan mereka, usia mereka, dan yang ketiga bagaimana mengajarkan bahwa konsep matematika itu mudah bagi mereka. Jadi bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi menyenangkan. ya, jadi kesimpulannya Bunia ingin membuat teman-teman ya, anak-anak itu ya memang anak-anak jangan beranggapan bahwa matematika itu menakutkan, tapi sangat menyenangkan. Baik Bunia, ini kira-kira ada yang ingin kendala yang ingin Ibu bicarakan lagi sebelum kita tutup? Cukup seperti itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana penerapan strategi yang berbeda di sehingga Bunia nanti di kedepannya memiliki kendala lagi boleh berbincang lagi. Terima kasih. Saya selalu siap untuk membantu Bunia ya. Baik, terima kasih Bunia. Tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Kalau begitu saya ingin masuk ke kelas berikutnya karena setelah ini saya masih ada di pelajaran. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu harapkan